Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ketika Explore di Rumah Darmo, Surabaya. Kisah ini berawal pada pertengahan bulan Oktober 2014. Sebagai mahasiswa baru di kota Surabaya, saya sangat antusias dengan tragedi sejarah dan peristiwa yang terjadi di kota ini. Adalah Haris, Dwi, Lutfi, Adi, dan Saiful. Teman-teman saya ini memang gemar untuk mencoba hal baru dan anti-mainstream. Dan hal baru dan anti-mainstream kami pertama dan terakhir adalah penelusuran lokasi-lokasi angker di Surabaya. Siang harinya di kampus setelah makan siang, kami berencana untuk keliling mencari lokasi horor di kota Surabaya. Dimulai dengan kebun belakang salah satu kampus, makam peneleh dan tempat horor paling fenomenal, Rumah Darmo. Setelah sepakat, kami membubarkan diri dan akan kembali berkumpul di gerbang kampus pukul 10 malam. Malamnya, semua anggota datang tepat waktu, suatu hal yang jarang terjadi di Indonesia, di mana biasanya ketika janjian orang selalu datang terlambat. Namun mungkin karena antusias dan rasa penasaran yang tinggi, para cecunguk ini datang tepat waktu. Setelah menggambar jalannya rute, kami memulai ekspedisi kami, mulai dari kebun belakang kampus. Sesampainya di depan gerbang kampus, kami berhenti sejenak di salah satu warung kopi sambil menikmati dinginnya angin malam. Kami juga mengobservasi area yang akan kami tuju. Jam masih menunjukkan pukul 22:45. Masih pagi untuk ukuran hantu atau demit. Setelah selesai ngopi, kami izin ke pos penjagaan. Dengan menunjukkan identitas, kami dipersilahkan masuk kampus. Saat itu memang peraturan kampus di Surabaya terbilang longgar, karena saat malam hari pun banyak mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas atau sekedar cari wifi. Setelah sampai lokasi, kami melihat sekeliling, tak ada aktivitas. Ya memang, ngapain juga mahasiswa malam-malam main-main ke kebun belakang kampus. Cuma kami berenam saja yang kurang kerjaan. Setelah itu tim kami bagi dua. Aku, Saiful, dan Adi pergi mencari fenomena gaib dengan kamera digital milik Saiful. Sementara Lutfi, Haris, dan Dwi bertugas menjaga motor sambil eksplor area sekitar tempat motor kami diparkir. Karena siapa tahu kalau ada orang yang berniat jahat. Kami bertiga menelusuri kebun pisang dan rimbunnya semak belukar. Yang kutakutkan di kondisi seperti itu adalah adanya ular berbisa. Bila tergigit, bisa-bisa nyawa jadi melayang. Kami jalan beriringan, sepertinya memang nyali kami tidak seberapa besar. Sambil beberapa kali aku memfoto beberapa lokasi yang dimana spot tersebut cukup membuatku merinding. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang, namun disertai hawa yang tidak enak. Sepertinya penunggu kebun tersebut terganggu dengan kehadiran kami. "Hei, ayo kembali, aku takut," ucap Adi. "Iya, hawanya mulai tidak enak," sambung Saiful. Rupanya mereka juga merasakan ketidakenakan hawa di lokasi tersebut. Demi keamanan bersama, kami sepakat mengakhiri penelusuran. Kami kembali ke parkiran motor. Kulihat mereka juga berkumpul, maka Dwi dan Haris seperti agak ketakutan. Cuma Lutfi yang kelihatan lebih santai dari mereka berdua. Setelah itu kami keluar dari kampus mencari warung kopi dengan maksud untuk mencairkan suasana. Di warung kami sibuk menceritakan apa yang kami lihat. "Aku tadi di sekitar parkiran mendengar orang berdehem. Aku yakin bukan suara Lutfi dan Haris. Lah tadi aku di kebun malah lihat bayangan orang berlari. Tak kirain kamu. Tapi ingat, kalau kamu ada di parkiran," tambah Adi. Aku cuma menyimak sambil melihat hasil jepretan kamera. "Sudah gini saja. Makam peneleh tidak usah. Langsung ke Rumah Darmo saja," tutur Haris. Kami mengiyakan. Rupanya mental kami sudah tidak seberani waktu berangkat. Waktu itu kami masih belum mengetahui dengan pasti di mana lokasi Rumah Darmo ini berada.
Karena ada kata Darmo, kami menuju ke arah Taman Bungkul. Sekedar info bahwa kawasan Darmo adalah kawasan perumahan tempat tinggal kaum elit dan bangsawan sejak zaman Belanda. Hingga kini masih bisa banyak ditemui rumah-rumah megah dan mewah yang ada di Jalan Darmo. Sebagian besar sudah direnovasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada juga beberapa bangunan rumah yang tetap menjaga historis dengan tetap bergaya bangunan klasik era kolonial. Sesampainya di Taman Bungkul, kami bertanya kepada para pedagang asongan atau mungkin orang yang kami yakini tahu keberadaan rumah Darmo. Sampai kami bertanya dan kenal dengan narasumber kami, sebut saja nama beliau Mas Ridwan. Beliau juga berkenan mengantar kami ke lokasi. Jam menunjukkan pukul 1:30. Kami memasuki kawasan perumahan elit Darmo. Sampai kami bertanya dan kenal dengan narasumber kami. Sekitar 100 meter dari lokasi, hawanya sudah sangat tidak enak. Terlihat begitu gelap dan kelam dari kejauhan, begitu gagah dalam kegelapan. Entah mengapa lokasi ini sangat ramai oleh pemuda-pemudi. Dan beberapa bulan setelah itu, saya dikasih tahu bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat, mesum oleh para remaja. Suatu hal yang amat sangat tolol. Namun kami kesini untuk mencari tahu dan memenuhi rasa penasaran kami. Nampak dari depan, rumah ini memberikan sentuhan yang magis. Sepintas ada niat dari lubuk hati untuk membatalkan masuk rumah. Namun karena Mas Ridwan meyakinkan, kami akhirnya memberanikan diri. Kami melangkah masuk, suasana langsung berubah mencekam. Meskipun banyak orang yang masuk karena juga sama-sama penasaran dengan lokasi ini, aku pun coba mengambil dokumentasi. Dengan mengucap bismillah dan nuwun sewu, aku memberanikan diri. Dengan mengucap bismillah dan nuwun sewu, aku memberanikan diri memfoto sekeliling. Terlihat di jepretan kamera begitu banyak bintik-bintik putih yang banyak orang menyebutnya dengan nama orbs. Diyakini bahwa orbs merupakan energi yang dihasilkan oleh makhluk tak kasat mata. Rumah ini begitu megah, bahkan luar biasa mewah untuk ukuran rumah idaman. Jika saja rumah ini masih layak huni, tentu akan menjadi primadona bagi setiap manusia untuk dapat memilikinya. Sangat disayangkan bahwa rumah ini menjadi terbengkalai, kotor dan penuh dengan vandalisme. Kami terus menjelajahi isi rumah, dan aku yang kebetulan membawa kamera juga kadang diminta teman-teman untuk memfoto mereka. "Nam, fotoin aku dong," ucap Saiful. "Oke." Aku cuma diam setelah melihat hasil foto Saiful sambil mengangkat jempol agar ia yakin sudah kufoto dan kembali melanjutkan penjelajahan. Sampai saat ini, ketika ingat momen tersebut, cukup membuatku bergidik ngeri. Sampai kami tiba di ruang bawah tanah, ruang yang digadang-gadang menjadi saksi bisu atas tragedi hitam yang terjadi di rumah ini. Hawa ruangan seketika menjadi panas dan gerah. Situasi cukup mencekam karena cuma tim kami yang turun ke ruang bawah tanah. Sampai kami tiba di lokasi kamar mandi, lokasi yang ditengarai menjadi lokasi pembunuhan penghuni rumah ini. Ketika kami memfoto bak mandi, yang dimana di situ masih ada bekas darah. Namun, di situ energinya cukup besar. Mas Ridwan bercerita bahwa di kamar mandi ini dulunya tempat anak dan pembantunya dibunuh. Saat berkisah, tiba-tiba bau ruangan menjadi anyir darah dan suhu ruangan mendadak pula begitu panas. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, Mas Ridwan mengajak kami keluar lokasi. Sesampainya di luar, kami merasakan udara cukup dingin, berbanding terbalik dengan udara dan hawa ketika berada di dalam rumah. Kami duduk di luar sambil menenangkan diri masing-masing. Kemudian Mas Ridwan menyalakan rokoknya. Dia bersiap bercerita. "Dulu rumah ini yang punya orang kaya, orangnya sukses, usahanya maju lancar, tapi hutangnya banyak. Lah, pas waktu itu ekonominya pas kolaps, akhirnya usahanya bangkrut, tapi hutangnya tetap numpuk. Sudah dikasih kesempatan, tapi tetap nggak bisa ngelunasi, tapi ujung-ujungnya nggak kuat. Akhirnya setelah jatuh tempo, rumahnya didatangi debt collector. Kebetulan di situ satu keluarga kumpul di dalam rumah semua. Akhirnya pas ditagih dengan cara halus nggak bisa, kemudian menggunakan cara kasar,
Bapaknya dibunuh di ruang tamu, ibunya dibunuh di ruang dapur, anak dan pembantunya lari ke kamar mandi, bapak dan ibu sudah dibunuh. Debt collector ini kemudian mencari keluarga yang tersisa. Pembantunya sudah berusaha diam sambil menutup mulut anak juraganya, namun namanya anak kecil, nangis, akhirnya ya terdengar juga. Akhirnya pintu kamar mandi didobrak dan 2 orang tersebut dibunuh di dalam kamar mandi. Setelah kasus pembunuhan ini ramai, tidak ada orang yang berani untuk membeli rumah ini sampai sekarang. Merinding, pantas saja aura rumah ini terkesan gelap dan sedih, mungkin karena adanya tragedi yang menelan korban jiwa di masa lalu. Setelah cukup tenang, aku perlihatkan hasil foto yang kuambil ke Mas Ridwan. Beliau melihat satu persatu foto yang ada, kemudian beliau berkata, "Ya, begitu itu. Untung saja sudah keluar dari rumah. Padahal jarak kami sama pagar rumah cuma sekitar 10 meter. Ya, akan tetapi cukup membuat kami agak tenang daripada ketika masih di dalam rumah." Rumah Darmo ini memang cukup melegenda. Bahkan beberapa acara horor pada waktu itu mengambil lokasi ini untuk dijadikan sebagai tempat syuting. Dan secara kebetulan ketika 2 kalinya saya ke sana, saya menjumpai syuting acara Jejak Paranormal. Untuk versi asli cerita mengenai asal-usul rumah ini memang cukup banyak dan bermacam-macam. Ada yang karena pesugihan, ada yang dibunuh dan lain-lain. Dan untuk cerita ini saya sampaikan atas penuturan dari Mas Ridwan selaku narasumber dan tour guide kami di rumah Darmo. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, semua saya kembalikan lagi kepada Anda, bahwasanya memang bangunan-bangunan terbengkalai seperti itu umumnya memiliki sejarah kelam di masanya. Dan karena banyak laporan mengenai maraknya kasus vandalisme dan mesum di tempat ini, info terbaru mengatakan bahwa rumah Darmo sudah diberi garis polisi dan dibangun pagar penutup akses masuk ke rumah. Dan rencananya dalam waktu dekat rumah ini akan difungsikan lagi. Semoga. Sebelum pulang, Lutfi meminta difoto untuk dijadikan momen kenang-kenangan. Kami berterima kasih kepada Mas Ridwan karena sudah mengantar dan menemani kami mengeksplor salah satu urban legend kota Surabaya. Sebelum berpisah, kami urunan untuk memberinya sedikit uang tip. Awalnya beliau menolak, namun kami paksa, karena bagaimanapun itu rasa terima kasih. Sebelum berpisah, beliau berpesan bahwa semua sudah jalannya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kejadian di rumah ini. Kami dan Mas Ridwan berpencar pulang kembali ke rumah kos masing-masing. Jam menunjukkan pukul 3:45, tepat adzan subuh. Kami sampai di kosku, semua sepakat untuk tidur bersama. Pukul 10 kami berangkat ke kampus. Tahayal satu kelas menjadi gempar setelah foto hasil ekspedisi kami tayangkan dengan proyektor. Dan untuk pertama kalinya kami berenam sepakat meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Memang yang namanya penasaran terhadap hal-hal gaib itu merupakan sebuah kepribadian unik yang dimiliki oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Tinggal bagaimana kita membuktikan dan meyakini diri kita sendiri untuk mempercayai keberadaan mereka. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.